pagi Pak Pasca. Iya Pak, jadi kebetulan saya ada kebutuhan ini mau mewawancarai Bapak sebagai pimpinan sekolah kita. Jadi ini terkait bagaimana Bapak sebagai yang mengambil keputusan gitu di sekolah kita atas kebijakan-kebijakan yang perlu diambil. Mungkin ada masalah tapi butuh diambil keputusan gitu Pak. Terlebih-lebih keputusan itu Pak menyangkut dilema etika atau ada rujukan moral gitu Pak. Jadi kalau katakan dilema berarti ada dua pilihan yang dirasa sama-sama benar gitu. Yang A benar, yang B benar gitu, tapi mungkin yang A itu faktornya ini misalkan rasa keadilan gitu. Yang B misalkan kasihan atau moral gitu Pak. Entah siswa yang siswa yang mungkin pernah di sekolah kita ini siswa yang yang absen gitu kan Pak, cuma karena alasan yang masuk akal gitu, membantu orang tua gitu kan Pak, lantas ya, pilihannya sulit gitu, tapi sebagai pimpinan Bapak kan harus ngambil keputusan gitu kira-kira Pak. Nah, jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dia termasuk ke dilema etika atau rujukan moral gitu? Gimana Bapak mengidentifikasi? Ya, terima kasih. Memang dalam pengambilan keputusan tentang dilema tentang etika dan moral ini memang dilematis bagi kita yang berada di dunia pendidikan ini. Jadi khusus bagi kita di SMK Negeri 1 Swiss ini, kita erat kaitannya dengan hubungan masyarakat. Jadi antara satu dengan yang lain itu kita familiar dan mungkin sangat akrab dengan lingkungan masyarakat dan juga siswa kita begitu. Jadi ketika ada dua masalah yang dibenturkan untuk satu kepentingan yang perlu untuk sama-sama diketahui adalah yang pertama kita identifikasi masalah. Jadi dalam pengidentifikasian masalah ini yang pertama apakah itu masalah pribadi ataukah masalah kelompok ataukah masalah yang berkaitan dengan disiplin sekolah. Jadi kita identifikasi masalah ini yang pertama. Yang kedua kita juga harus tahu bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam persoalan itu. Jadi sejauh mana nilai-nilai yang ada di dalam masalah itu kita harus identifikasi. Yang ketiga, orang-orang yang terlibat di dalam kepentingan ini itu juga harus kita. Lalu yang keempat, tentunya untuk guru ataupun rekan kerja setelah mengidentifikasi masalah ini kita bisa ambil keputusan yang bagus kedua hal yang bertentangan itu yang Selama ini Pak mungkin ada satu atau dua kasus yang sudah Bapak lakukan pengambilan keputusan gitu ya dalam menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi Bapak sama-sama dianggap sama-sama benar gitu, dan sama-sama mengandung kewajiban gitu. Kira selama ini yang sudah Bapak jalankan kira-kira seperti apa gitu, atau ada contoh kasus gitu yang pernah sudah Bapak? Ya, sering terjadi di sini di SMK Negeri 1 Swiss ini. Yang pertama itu khususnya bagi penegakan disiplin itu yang pertama itu sangat sering terjadi di mana sebagian besar bahwa siswa kita di SMK Negeri 1 Swiss ini untuk tingkat strata sosial masyarakat kita memang tingkat menengah ke bawah, itu tidak bisa dipungkiri, hampir 70% itu tingkat menengah ke bawah, artinya rentan terhadap persoalan-persoalan. Jadi kita berusaha untuk menerapkan etika regulasi yang sudah diatur di dalam aturan sekolah. Jadi aturan itu kadang berbenturan dengan kepentingan siswa. Salah satu contohnya ada siswa kita yang memang hidup sendiri, orang tuanya
sudah tidak ada, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Sementara di dalam kehidupan dia itu sendiri ini, dia harus juga memenuhi kebutuhan adik-adiknya. Jadi di saat dia memang harus bekerja, di saat itu juga kita harus menyuruh atau memaksakan regulasi kita untuk tetap ada di sekolah. Jadi ada dua hal yang sangat berkepentingan di sini dan itu harus kita selesaikan secara bijak. Jadi kira-kira untuk kasus seperti yang tadi Pak, kira-kira apa biasanya Pak langkah-langkah atau prosedur yang biasa gitu dilakukan? Nah, jadi untuk kasus yang seperti yang saya contohkan tadi, kita telusuri latar belakang masalah yang pertama. Jadi kita urus panggil orang yang bertanggung jawab siapa yang komunikasi. Jadi setelah komunikasi dengan walinya, memang betul itu terjadi bahwa dia memang harus bekerja, di sisi lain dia memang harus di sekolah. Jadi pengambilan keputusan terakhir itu kita bersama dengan dewan guru dan kelas, kemudian wakil kepala sekolah, stakeholder yang lain. Dan di antara banyak pendapat guru ini lebih mengedepankan moral daripada etika yang terstruktur. Nah, memang di sisi yang lain pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun di seluruh anak didik. Tapi di sisi yang lain dia harus memang bekerja untuk dia dan adik-adiknya. Jadi biasanya keputusan yang kita ambil itu adalah kita tetap suruh dan memberikan kesempatan dia untuk di sekolah. Di sisi yang lain kita bisa memberikan pengertian kalau dalam 1 minggu biasanya dia hanya bisa hadir 3 hari, mungkin kita bisa kemudian bisa ada hadir 4 hari. Kira-kira untuk kasus yang lain juga mungkin siapa tahu ada Pak. Kira-kira apa gitu tantangan-tantangan gitu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang apa ada dilema etika kayak gitu Pak? Apa kira-kira tantangannya Pak? Kalau tadi kan itu termasuk kasus moral Pak, ya, Iya. yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi kadang ini kasus ini terlibat tentang masalah keputusan yang bisa berdampak kepada kita selaku pengambil keputusan dan berdampak kepada orang yang kita berikan keputusan. Contohnya seperti kemarin kan di P3K gitu kan, pengangkatan guru P3K, ada di antara beberapa guru ini yang sudah lama masa kerjanya dan ada juga yang baru masuk beberapa tahun sudah bekerja, tapi mereka berusaha supaya untuk bisa dimasukkan di dalam Kodim untuk bisa ikut serta di dalam ujian P3K. Itu contoh. Jadi kalau seandainya kita usulkan ataupun kita beri ruang bagi dia untuk bisa ikut ujian P3K, memang tidak langsung merugikan peserta yang lain. Cuma dari segi kesempatan yang kita berikan itu mungkin ada secara moral tercederai perasaan guru-guru yang sudah lama memang bekerja di sini. Iya. Nah kemudian Pak, kalau misalkan adalah suatu kasus gitu kan Pak, Bapak sebagai pengambil keputusan, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau maksudnya pada waktu itu juga gitu, atau kadang-kadang mengambil waktu gitu menjadwalkan gitu ya, atau ya menjadwalkan yang tertentu atau menjalankan prosedur tertentu gitu. Mungkin siapa tahu ada kasus-kasus yang berat nggak bisa untuk ini nggak usah diputuskan gini, atau ada penjadwalan khusus gitu. Kalau masalah untuk penanganan kasus yang seperti ini tergantung kepada masalahnya. Dari pertama tadi kita menyampaikan harus mengidentifikasi masalah. Yang pertama nilai-nilai yang ada di dalam. Yang kedua siapa saja yang terlibat di dalam. Yang
saja kepentingan ini kepentingan secara pribadi atau kepentingan lebih banyak pihak. Kalau dia sifatnya dia memang kepentingan lebih banyak pihak atau kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memang sangat signifikan, maka kita harus butuh waktu untuk memberikan keputusan. Tapi kalau sifatnya dia masalah pribadi dan dia tidak menyampar ataupun tidak merampah kepada persoalan-persoalan yang lebih luas, mungkin biasanya kita langsung Mantap sekali apa gitu ya. Terus ini Pak, adakah seseorang gitu atau faktor-faktor apa gitu di luar pribadi Bapak ya kan, yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu ya dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika gitu, ada nggak gitu seseorang gitu atau faktor-faktor lain gitu di luar Bapak? ya. Terima kasih Pasca, selain daripada teman-teman lulus ini ataupun masyarakat SMK Negeri 1 Sisdis, memang kita selalu berkomunikasi dengan komite sekolah, lalu juga pihak-pihak masyarakat di luar dari institusi dinas pendidikan ini, kadang di dalam bentuk rembuk bersama orang-orang tua di luar sana. Memang mungkin tidak selalu kasus yang ini, cuma kita bisa mengambil iktibar ataupun perumpamaan dari persoalan-persoalan mereka yang mungkin itu kita bisa jadikan kadang sebagai contoh. Atau mungkin siapa tahu istri atau orang tua gitu kan. Kalau istri itu udah pasti Pak. Ya. Sudah pasti. Oke lah, nah jadi dari semua yang sudah Bapak jalankan selama ini sampai detik ini gitu, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik gitu dari pengalaman dari pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika? Jadi pelajaran ataupun hal yang paling berharga selama pengambilan keputusan dalam dilema etik ini, yang pertama bahwasanya adab itu lebih utama daripada pengetahuan. Adab lebih utama daripada ilmu. Moral itu kunci keberhasilan di dalam pengambilan keputusan. Jadi kedepankan moral di dalam pengambilan keputusan. Nomor 2 kan kepentingan ataupun egoisme, dan lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi yang bersangkutan ataupun yang berkenaan dengan persoalan. Oke, Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih untuk nilai-nilai yang bisa saya dapatkan dari wawancara ini dari Bapak sebagai pengambil keputusan. Ya, saya juga jadi belajar banyak dari apa, dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan yang terutama yang menyangkut dilema etik. Terima kasih Jadi mungkin Pak, itu aja. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk saya dan untuk teman-teman lainnya. Terima kasih Pak. Ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Aduh maaf ganggu waktunya Pak ya. Ya. Nah, jadi kebetulan ini lagi ada tugas, jadi sekaligus untuk menggalilah informasi dari Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini. Baik. Bagaimana mengambil keputusan gitu dari suatu hal yang dilematis gitu, dilema etika atau bujukan moral, artinya dalam hal ini sama-sama benar gitu kan, ada dua hal yang sama-sama benar gitu. Kalau yang satu benar satu salah itu terlalu enak ya Pak ya, ambil kesimpulannya untuk kita ngambil yang benar. Ini yang dirasa sama-sama benar gitu, lantas ya sulitlah, mungkin bagi saya sulitlah memutuskan. Tapi kalau Bapak kan selama ini udah jadi kepala sekolah, udah banyak keputusan-keputusan yang diambil gitu. Ya. Iya. Nah, jadi ini terkait yang dilema gitulah Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak
dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, yang saya lakukan biasanya itu kalau dilema etika, dia sebenarnya sama-sama benar, tapi mana yang lebih diprioritaskan atau bagaimana win-win solusinya untuk memecahkan atau mengapakan yang dua masa kasus ini. Gitu. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, sama-sama benar. Gitu. Jadi kalau yang bujukan moral itu memang kalau memang salah, benar, gitu Pak. Oh iya ya. Iya. Baik Pak. Nah, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Jadi mengambil keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pilihan yang dirasa sama-sama benar gitu loh Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Baik. Biasanya saya langsung ke contoh saja ya. Ini pernah terjadi di sekolah saya. Ada guru, salah satu guru di tempat saya di sekolah saya, ada guru yang dia jam makannya itu harus jam 9. Nah, itu berkaitan dengan memang aturan kesehatan yang dijalani itu. Nah, kendalanya di jam 9 itu anak-anak tersebut masih belajar begitu. Artinya kalau ibu itu meninggalkan kelas, anak-anak tidak mendapatkan ilmu. Kalau ibu itu kita paksakan dia dalam kelas, mau tidak mau dia harus makan dalam kelas jam 9 begitu. Nah, jadi di situ saya tidak bisa langsung memutuskan. Saya panggillah Pak Mata duduk guru tersebut, bertanya apa kira-kira solusi yang terbaik. Saya juga melakukan istilahnya memberi kesimpulan kepada guru tersebut. Nah, setelah saya Pak Mata bertanya, itu biasanya saya bawa ke forum rapat guru. Jadi hasil keputusan kemarin disepakatilah kalau seandainya ibu itu makan, tidak eloklah dia di depan anak. Jadi dia dikasih waktu sekitar 10-15 menit dan digantikan oleh guru yang memang pada waktu itu dia tidak ada jamnya. Contoh bidang studi masuk. Nah, jika semua guru bidang studi masuk, disepakatilah sama guru kelas lain yang di jam dia itu dia memang kosong. Jadi itulah yang menjadi solusi bagi kami dan itu sudah kami sepakati bersama. Jadi dua-duanya berjalan dengan baik tanpa ada yang dirugikan. Begitu Pak. Iya Pak. Nah kemudian berikutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait pengambilan keputusan tadi? Baik. Yang pertama kita harus panggil dulu yang bersangkutan. Siapa yang menjadi objek, siapa yang menjadi subjeknya, siapa yang bermasalah atau ada kendalanya. Nah, selanjutnya jika memang sudah sampai tuntas di situ, selesai. Tapi jika itu memang tidak sampai tuntas di situ, biasanya saya bawakan ini ke rapat guru, dewan guru, dan juga warga sekolah. Jadi jika dalam rapat dewan guru dan warga sekolah pun tidak menemukan solusi, maka kita ikut memanggil pihak masyarakat komite sekolah orang tua. Nah, jika sampai situ pun juga tidak, itu biasanya kami langsung ke dinas pendidikan.
Begitu Pak. Jadi artinya prosedur itu kita nggak langsung main lapor-lapor atau melapor itu sembarangan. Tapi yang saya lakukan, saya bicara dulu empat mata atau secara personal kepada yang bersangkutan, gitu Pak. Ya, Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja gitu Pak yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan untuk hal-hal yang tadi dilema etika yang efektif gitu? Oke. Yang pertama kita harus mempelajari dulu apa yang menjadi kendala atau masalah atau situasi yang terjadi. Jadi biar kita mempelajari dan kita mengetahui apa penyebabnya, ya, apa penyebabnya atau apa yang menyebabkan itu bisa terjadi dilema. Nah, yang kedua, saya sebenarnya lebih kalau bisa dua-duanya itu berbarengan jalan. Nah, tapi kalaupun tidak bisa dan harus diambil salah satu, ya kita memakai skala prioritas. Nah, skala prioritas ini tergantung situasi dan kondisi. Mana yang kira-kira lebih menguntungkan dari segi waktu, dari segi biaya, dan segalanya. Gitu Pak. Yang berkaitan dengan apa yang mau diambil keputusan tersebut. Selanjutnya, dalam pengalaman Bapak lah selama ini terkait pengambilan keputusan gitu yang untuk masalah-masalah yang dilema etika ini, apa gitu kira-kira tantangan yang Bapak hadapi gitu ketika di situasi pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya, tantangan yang saya hadapi itu biasanya ya lebih ke rasa kasihan, gitu. Artinya ke saya sendiri, kasihan. Dan satu sisi juga melihat kondisi orang yang ingin diapakan itu. Artinya ya nanti potong aja Pak. Baik, artinya saya lebih ke rasa kasihan. Nah, kalau tantangan dari luar sih biasanya kalau untuk kasus dilematika tidak ada, karena saya berusaha sebenarnya kalau bisa dua-dua terjalani. Tapi begitupun jika tidak, kita tetap pakai skala prioritas. Nah, yang kedua, kalau itu masalah rujukan moral, tantangan yang saya hadapi yaitu pastinya adalah ketidakterimaan. Salah satunya saya pernah memberhentikan pegawai honor karena memang dia sudah lama tidak hadir, dibuktikan dengan artinya bukti-bukti yang valid lah. Ya, tantangannya ya itu tadi dari perlawanan dari atau pihak luar gitu ya. Dari saya itu biasalah terjadi. Tapi begitupun ya tetap terselesaikan dengan baik. Baik Pak. Nah, kemudian terkait pengambilan keputusan ini berkenaan dengan waktu gitu Pak, timingnya gitu. Ya. Apakah Bapak dia menyelesaikan keputusan atas kasus-kasus yang terjadi itu pada saat itu juga gitu, ketika tahu ada masalahnya pada saat itu juga, atau Bapak ada ambil jadwal tertentu untuk menyelesaikannya gitu, atau seperti apa? Baik, ini tergantung timing. Ada beberapa kasus dia memang bisa diselesaikan pada itu juga. Misalnya ada itu antara guru dan orang tua bertengkar, dia di situ saya tidak mau pakai waktu lama. Di situ saya harus selesaikan. Nah, yang kedua, ada dia pakai timing yang tepat itu jika menyangkut masalah kedisiplinan sebenarnya. Kedisiplinan atau hal yang tidak terlalu urgent. Begitu, Pak. Tapi kalau dia yang urgent, saya usahakan di situ harus selesai. Gitu, Pak. Baik, Pak. Nah, kemudian adakah orang tertentu gitu atau faktor-faktor lain gitu di luar pribadi Bapak yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, faktor paling utama yaitu sebenarnya adalah karena di sekolah ya dari guru-guru itulah yang mendukung saya untuk mengambil keputusan. Karena tanpa mereka, tanpa musyawarah, tanpa rapat,
yang tidak menghasilkan mufakat. Jadi saya pun tidak bisa mengambil keputusan sendiri jika itu memang artinya menyangkut sekolah. Itu saya biasanya lebih dari dukungan saya itu dari anggota saya sendiri atau dari rekan-rekan guru di sekolah saya, gitu Pak. Oke Pak. Nah, terakhir Pak, Ya. dari semua pengalaman lah yang sudah Bapak lakukan, yang sudah Bapak ambil gitu keputusan atas kasus-kasus yang dilematis gitu ya Pak ya. Kira-kira pembelajaran apalah yang bisa Bapak petik gitu dari pengalaman-pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan atas kasus yang dilematis gitu Pak? Oke, baik. Selama saya menjalani kepemimpinan sebagai kepala sekolah dan saya juga menghadapi beberapa masalah, baik itu dari sisi dilematika, baik itu dari rujukan moral, yang langkah pertama itu adalah yang pertama, kita harus cari tahu dulu akar permasalahannya. Kita harus cari dulu dasarnya itu terjadi gara-gara apa. Nah, selanjutnya kita panggil secara personal dulu Pak. Secara personal, jika memang itu masih bisa diselesaikan secara personal lebih bagus. Tapi jika tidak, kita bawa ke anggota rapat dewan guru atau warga sekolah. Begitu Pak. Dan diusahakan kalau bisa janganlah sampai mencuat keluar sekolah. Kalau bisa di dalam sekolah, di dalam. Artinya itu tadi, pembelajaran yang diambil itu kita jangan terlalu menjas atau menghakimi. Kita harus cari tahu permasalahannya. Itulah yang terutama. Jadi kalau kita sudah tahu ke permasalahannya, ya mudah-mudahan masalah itu dapat diatasi dengan baik. Oke Pak, ya. Terima kasih. Jadi penjelasan Bapak sudah lengkap. Ya. Saya udah dapat poinnya gitu Pak Ya, ya. Pak. Mudah-mudahan bisa dipetik jadi pembelajaran, menjadi apa ya, referensi bagi saya juga. Ini sebagai yang lagi menjalani apa nih? Program pendidikan guru. Iya, ya Pak, ya Pak. Mungkin itulah Pak. Terima kasih buat waktunya ya Pak ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan Bapak ditambah sukses, diberi rezeki sama Tuhan gitu Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak buat waktunya. Ya. Saya pamit Pak. Ya. Selamat pagi Pak. Tunggu dulu, Bro. Matikan dulu bentar. Matikan.